Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? TPPHP untuk kelas F dan J Agribisnis 2020. Minggu ini kita memasuki minggu ke-9 perkuliahan dengan materi penggunaan bahan tambahan makanan pada proses pengolahan pangan. Kita tahu bahwa pangan zaman sekarang tuh trennya, terutama sejak sebelum COVID ya, tren sebelum COVID, beda sekarang ketika kalian sudah tren COVID, makanan tuh udah apa adanya deh ya, seadanya di rumah. Seperti kemarin, mungkin kalian sudah sering ke kafe, sering ke resto, atau sering nonton film Korea. Di sana bahan makanan itu adalah bahan yang rata-rata itu sudah disiapkan oleh produsen. Dan makanan tersebut adalah makanan yang sudah disiapkan. Bagaimana supaya makanan tersebut bisa menarik untuk konsumen? Karena sudah disiapkan, hampir semuanya itu sudah nggak ada yang alami. Baik dari warna, tekstur, ataupun rasa. Makanya kita tuh semakin lama tuh semakin banyak butuh bahan tambahan makanan. Karena konsumennya sendiri itu ingin bahan makanan yang bagus untuk dikonsumsi. Lalu bahan tambahan makanan itu apa aja sih? Bahan makanan itu macam-macam. Ini yang akan kita bahas tuh setidaknya ada 14 jenis bahan makanan. Yang pertama yaitu adalah pewarna, kemudian ada pembuat flavor, emulsifier, agen gelatinisasi, pembuat gel, kemudian antioksidan atau surface active agent, kemudian antimikroba, chelator, anti-caking, firming, clarifying, bleaching, humectant, dan improver. Adik-adik yang mana yang belum pernah dengar sama sekali? Apakah sudah pernah mendengar semuanya? Mungkin sudah pernah mendengar apa bahan-bahannya apa aja, tapi cuma mungkin istilahnya aja, istilah ilmiahnya yang nggak ngerti itu apa sebenarnya. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita masuk ke pewarna. Pewarna itu adalah segala macam senyawa yang jika kita masukkan ke dalam bahan makanan atau minuman itu akan memperbaiki warnanya. Untuk warna itu sendiri sebenarnya tujuan dan fungsi dari pewarna itu banyak sekali, nggak hanya sekedar mewarna gitu toh enggak. Tapi ada beberapa warna. Yang pertama itu adalah menyamarkan warna yang hilang selama penyimpanan, pengolahan akibat udara, cahaya, suhu, air, atau berbagai macam kondisi penyimpanan yang lainnya. Kenapa sih warna itu kok penting harus dijaga? Karena warna itu adalah salah satu parameter mutu sensori yang paling penting. Karena semua orang itu kan punya insting kualitas tertentu. Orang tuh mikirnya makanan yang bagus itu adalah berasal dari bahan-bahan yang bagus. Ketika dia itu bahan-bahannya bagus, otomatis dia warnanya itu bagus. Meskipun kita tahu, seperti kalian yang lihat ada gambar permen, itu kan mana ada sih stroberi yang asli warnanya semerah itu gitu kan, nggak ada kan ya. Jadi otomatis pasti dikasih. Tetapi gimana orang tuh kan lebih suka dibohongi ya. Lebih suka dibohongi, lebih suka warna yang kelihatan bagus daripada aslinya bagus. Gitu. Contohnya warna yang rusak karena penyimpanan sama pengolahan itu misalnya apa? Misalnya warna pada sayur-sayuran. Klorofil itu kalau sudah terkena panas, biasanya dia tuh warnanya itu memang agak-agak luntur. Agak-agak luntur, misalnya dia tuh warnanya jadi warna-warna yang pucat, agak-agak kuning atau agak kecoklatan, nggak pure berwarna hijau. Seperti klorofil pada umumnya. Selanjutnya, mioglobin. Masih ingat nggak kemarin saya sempat cerita masalah mioglobin yang berbentuk oksomioglobin. Kalau disimpan dia otomatis akan berubah jadi myoglobin yang warnanya coklat. Tetapi pada produk-produk bahan makan yang berasal dari daging, orang itu tidak semuanya suka bahan-bahan makanan yang berasal dari daging, tapi dia warnanya itu coklat, kecuali bakso ya. Kalau bakso itu meskipun dia warnanya coklat, kehitaman, atau abu-abu, kita tuh masih bisa menerima bakso tersebut. Tetapi kalau untuk sosis, sepertinya orang tuh masih suka milih sosis yang berwarna merah. Makanya sosis tuh sering diberi warna merah. Meskipun kalau kita udah tahu kalau daging yang disimpan terlalu lama warnanya akan berubah jadi coklat karena adanya perubahan jadi myoglobin.
Kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah menyamarkan variasi warna dari bahan alam tersebut. Kita tahu kalau bahan alam itu sebenarnya udah pasti dia tuh warnanya nggak bisa seragam kan, Dek? Warnanya tuh nggak bisa seragam. Kalau misalnya kalian membuat atau kalian berdagang jus mangga atau jus jeruk, apakah mungkin mangganya atau jeruknya itu setiap kali panen itu warnanya sama? Kan belum tentu. Atau mungkin kalian hanya dagang jus kemudian dapat supplier, kan kita nggak bisa menentukan kalau warna dari supplier akan tetap kuningnya sekuning itu gitu. Makanya supaya warnanya tetap seragam terus, supaya konsumen tuh nggak kecewa sama produk kita bila suatu waktu kuningnya tuh kurang kuning mangganya, kita tuh biasanya menyamarkan warnanya dengan menggunakan pewarna. Tujuan yang ketiga yaitu memperkuat warna alami yang sudah ada. Jeruk itu kan warnanya, kalau misalnya jeruk peras itu kan memang warnanya sudah kuning, tapi apakah kalian pernah melihat jeruk peras yang warnanya tuh sekuning ini? Atau bahkan sekuning ini. Kalau warna jeruk itu kan sebenarnya kan warnanya warna puyeh gitu kan ya, atau krem. Itu kan orang nggak suka kalau minum jus jeruk itu. Jeruk ya maunya yang kuning, kuning jreng gitu kan ya. Meskipun kita sudah tahu kalau jeruk yang asli tuh nggak ada yang begitu, tetapi kalau kalian beli jus jeruk pasti milih yang warnanya jreng. Kemudian juga pewarna itu juga menentukan identitas makanan. Maksudnya gimana? Dari kejauhan, kalau kalian masih ingat sama susu-susu Indomilk yang ada di rak-rak Indomaret, kalian sudah tahu dari kejauhan kira-kira makanan tersebut tuh rasanya apa tanpa harus memegang dari dekat atau membaca tulisannya. Dilihat dari apa? Dari warnanya. Kalau kuning berarti dia mungkin rasanya rasa nanas atau rasa apa gitu kan ya, atau rasa jeruk. Kalau merah berarti dia rasa stroberi. Kalau biru rasanya rasa mint atau rasa bubble gum. Kemudian kalau merah stroberi, kalau coklat ya rasa coklat. Orang itu dari kejauhan itu sudah tahu itu tuh apa. Atau mungkin untuk makanan-makanan yang pedas itu kemungkinan dia tuh memang sudah diberi warna merah supaya orang tahu dan nggak salah beli. Jadi dia tuh memang menyediakan identitas dari bahan pangan tersebut. Kemudian juga untuk tujuan dekorasi atau artistik. Seperti pada kuetar-kuetar yang sudah ada, itu kenapa sih kok dikasih warna? Ya memang pure untuk tujuan dekorasi atau untuk tujuan artistik, nggak ada tujuan lain ya, supaya kelihatan bagus aja. Coba kalau misalnya kuetar warnanya cuma putih gitu aja, di bentuk mawar, bentuk apa, bentuk patung atau segala macam warnanya tetap putih gitu kan, orang juga nggak suka. Next. Asli dan kesesuaian warna. Warna itu dulu awal-awalnya warna itu nggak seaman warna sekarang, Dek. Dulu tuh seadanya zat kimia yang dipakai orang untuk mewarnai. Dan dulu nggak semua orang tahu kalau bahan-bahan inorganik ini sebenarnya tuh bahaya untuk kesehatan. Contohnya koper sulfat, koper arsenit, timbal atau segala macam itu adalah warna-warna yang tidak boleh dipakai. Jadi dia tuh bahaya. Kemudian masalahnya, dan juga warna itu kenapa ada? Karena anak kecil itu suka warna yang cerah dan mencolok. Sedangkan kalau orang yang tua lebih suka warna tone yang seperti lebih kalem daripada warna yang disukai anak-anak. Jadi kita tuh butuh warna yang bermacam-macam, meskipun sama-sama kita butuh rasa jeruk, tapi kalau makanan tersebut ditujukan untuk anak-anak sama ditujukan untuk orang dewasa, otomatis warna jeruknya tersebut kuningnya juga kuning yang berbeda yang kita gunakan. Selanjutnya untuk warna, kita ada beberapa macam warna, yaitu pertama itu warnanya sintetik, yaitu warna yang dia aslinya tuh di alam tuh nggak ada. Misalnya merah mencolok atau biru juga mencolok gitu kan, kalau sebenarnya kalau di bahan pangan yang warnanya seperti itu kan nggak ada. Tapi kalau merah masih ada, mungkin bubble gum makan yang warnanya biru asli gitu kan, sebenarnya kan sejauh ini saya kan belum menemukan ya, nggak tahu kalau kalian sudah menemukan silahkan komentar di Google Class.
Kemudian warnanya warna sintetik tapi masih ada warna identikalnya. Misalnya ada riboflavin, karmin, dan karotenoid. Atau warna pewarna alami yang pewarnanya itu didapatkan dari hewan-hewan atau tumbuhan. Ini contoh untuk warna-warnanya. Untuk pewarna-pewarna yang pewarna alami. Misalnya ada karotenoid. Karotenoid ini warnanya itu antara kuning sampai merah. Ini banyak, misalnya di warna kuning atau oranye biasanya itu rata-rata itu karotenoid ada wortel, ada anato, ada sayur, ada paprika, ada saffron, dan segala macam. Kemudian kalau anato ini biasanya adalah warna yang sebenarnya dia stabil di pH dan udara. Dia stabil di pH dan udara berapapun. Karotenoid ini juga ada warna yang nggak berwarna, misalnya pada lutein. Tapi kalau karotenoid yang disebutkan di sini adalah karotenoid yang ada warnanya. Kemudian ada quininoid, betalain, flavonoid, dan lain-lainnya. Untuk betalain ini adalah warna merah yang ada pada gula bit. Gula bit ini merahnya bisa merah jreng meskipun dia pewarna alami. Pigmennya namanya betalain, dia berasal dari bit. Ini juga stabil pH. Kemudian flavonoid ini ada antosianin. Antosianin ini seru dan keren, dia warnanya itu macam-macam. Warnanya bisa ungu, bisa biru, bisa hijau, sampai kekuningan itu antosianin. Tergantung dari pH-nya, dia bisa berubah-berubah warna sendiri. Kemudian ada yang lainnya, misalnya ada riboflavin atau turmeric. Turmeric ini di kunyit itu kan ada pewarna kuning. Lalu yang nggak ada lagi di sini itu adalah pewarna potensial yang lain, itu adalah santon di kulit manggis, itu kan pink-pink keunguan gitu ya. Itu juga bisa digunakan untuk sebagai pewarna. Kemudian ini ada pewarna pewarna buatan. Kalau untuk peraturan di pewarna buatan itu kita sebenarnya sudah ada peraturannya di Permenkes nomor 239/Menkes /U/85. Kalau di peraturan Permenkes itu kita sudah sebutkan pewarna-pewarna apa yang tidak boleh digunakan. Warna-warna apa aja yang kita nggak boleh digunakan itu di Permenkes itu sudah ada. Ini contoh kalau yang ada di sini ini adalah pewarna-pewarna sintetis yang boleh digunakan. Ini ada brilliant blue dan indigo tint. Dia warnanya sama-sama warna biru. Bedanya kalau brilliant blue ini dia warnanya warna biru langit, tetapi kalau indigo tint dia warnanya itu warna birunya biru tua. Agak-agak metalik gitu. Biasanya di minuman-minuman saya pernah lihat, kalau nggak salah itu di minuman apa gitu, itu dia biru tua. Kemudian ada fast green. Kalian pernah tahu nggak pewarna makanan yang dibungkus di kertas-kertas itu kalau sebelum dia masuk di kalau belum dimasukkan di air dia warnanya ungu, tapi ketika dimasukkan di air dia warnanya akan berubah menjadi hijau. Itu sebenarnya adalah fast green. Tetapi kelemahannya fast green ini kalau ketemu sama Cu atau logam Cu ini dia warnanya akan berubah jadi coklat. Kemudian ada juga eritrosin. Eritrosin ini adalah pewarna merah yang paling banyak digunakan. Kelemahannya kalau eritrosin ini dia itu akan mengendap kalau dia akan bisa mengendap jika kena pH rendah atau air yang sudah ditreatment pakai tawas. Atau ketemu sama zat besi yang ada di dalam air, dia warna merahnya itu akan mengendap di bawah. Jadi hati-hati kalau bikin minuman rasa stroberi pakai eritrosin. Kalau kalian nggak hati-hati memilih airnya, dia bisa mengendap di bawah warna merahnya. Kalau kayak gitu kan orang kan takut kan makan produk kalian, dikira produknya sudah kadaluarsa, padahal nggak, cuma kesalahan aja. Tartazin ini juga kuning. Kuning tartazin, kalau saya sering lihat tartazin ini adalah ada di kemasan-kemasan mie instan dari tar batubara.
Tartazin ini ada beberapa negara yang sudah melarang. Misalnya Norwegia, Finlandia, Australia sudah nggak mau pakai tartazin. Kalau di kita kayaknya masih banyak yang digunakan. Tartazin juga banyak digunakan di soft drink, cake, es krim, pasta, dan segala macam. Kalau misalnya bedanya, kalau ini sunset yellow ini juga kuning, tapi kuningnya kuning kemerahan, oranye kemerahan. Ya oranye. Kalau tartazin ini kuningnya kuning kayak mie instan pada umumnya yang sering kalian beli biasanya itu. Kemudian warna itu banyak daftar warnanya, ada sistem ini ada FDNC, kemudian ada ini warna-warna yang sudah di-approve oleh Inggris. Jadi tiap tempat itu punya sistem pewarnaan sendiri-sendiri. Sorry, yang di-approve itu apa? Kalau kita pedomannya ada di Permenkes tadi. Nah, ini ada di UK, macam-macam. Ini ada warna yang ada disertifikasi oleh US. Kemudian ini juga ada warna yang disertifikasi oleh Eropa yang boleh dipakai itu apa. Kalau masalah dosis itu biasanya memang daerah Eropa itu lebih strict daripada Amerika ataupun Asia pada umumnya. Kalau kalian buat suatu produk, tinggal lihat produk tersebut mau dipasarkan di daerah mana, jadi harus mengikuti regulasi dari masing-masing tempat tersebut. Berikutnya, senyawa yang tidak kalah penting dari warna itu adalah flavor. Industri makanan siap saji itu pasti tidak bisa, atau ready to eat food itu tidak bisa lepas dari senyawa-senyawa pembentuk flavor. Flavor ini beda sama taste. Kalau taste itu hanya pada rasa, dia itu hanya ada pada lidah. Tapi kalau flavor itu merupakan gabungan antara sensasi yang ada di lidah, di hidung, di mata, dan di telinga. Makanya sebenarnya kalau kerupuk yang baru saja ayam dengan kerupuk yang biasa itu kan sebenarnya kan rasanya hampir mirip-mirip, tapi orang itu sukanya itu beda. Kenapa? Karena ada sensasi telinga yang nggak ada pada saat kerupuk tersebut sudah melempem. Jadi ya. Kemudian karena flavor itu adalah gabungan dari rasa dan juga bau. Kalau bau itu sendiri istilahnya di bahan pangan itu ada beda. Kalau bau yang enak itu biasanya kita menyebutnya sebagai aroma. Kalau bau yang nggak enak kita menyebutnya odor atau off flavor. Tetapi kalau misalnya ada bau yang berasal dari luar dari bahan pangan tersebut seperti bau kena cat, kena bau bensin atau bau minyak tanah, kita menyebutnya taint. Kalau off flavor itu adalah berasal dari bahan pangan tersebut tersendiri. Entah itu karena tengi atau karena basi, itu kita lebih menyebut dia sebagai off flavor dibandingkan dengan taint. Fungsi dari perasa itu juga macam-macam. Yang pertama itu adalah memberikan sensasi rasa dan aroma tersendiri di mana bahan tersebut itu belum ada rasa dan aromanya. Misalnya pada yogurt atau susu. Yogurt atau susu secara alamiah itu kan nggak ada ya yang rasa stroberi atau rasa melon. Dia diberi karena itu adalah rasa yang baru. Atau misalnya penambahan creamer pada kopi itu kan sebenarnya nggak ada kopi rasa creamer kalau aslinya secara di alam ya. Kita nambahi sesuatu untuk memberikan impresi rasa atau sensasi rasa dan bau tertentu pada bahan pangan. Kemudian tujuan yang kedua itu bisa jadi dia tuh menguatkan flavor alami yang sudah ada pada produk. Misalnya menambahkan masako pada sup. Sup itu kan kalau buah itu kan biasanya sudah ada dagingnya, entah itu daging ayam, daging sapi, atau daging tertentu yang lainnya. Tapi biasanya masih tetap ditambahi sama masako. Begitu pula dengan sup yang sayur-sayur biasa, kan sudah ada bawang dan sudah ada bawang merahnya. Meskipun nggak pakai masako kan sebenarnya nggak apa-apa, tapi tetap ditambahi masako untuk menambahi rasa dan aroma yang alaminya itu tadi. Lalu tujuannya terakhir ini juga tujuan yang nggak kalah penting. Menyamarkan kehilangan flavor selama proses pengolahan pangan. Kemana memang flavor itu selama proses pengolahan pangan? Proses pengolahan pangan itu bisa menyebabkan suatu bahan pangan itu berkurang.
rasa dan aromanya. Kenapa? Karena menguap, karena panas misalnya, atau terbentuk senyawa-senyawa off flavor. Tetapi pengolahan itu juga belum tentu membuat flavor itu jadi nggak enak, karena ada rasa-rasa dan aroma tertentu, flavor tertentu yang hanya bisa muncul karena setelah dia itu dilakukan proses pengolahan. Misalnya rasa tape itu kan nggak mungkin bisa didapatkan tanpa fermentasi, misalkan fermentasi dulu. Atau mungkin bawang itu kan nggak ada baunya sebelum dipotong-potong. Seledri itu kan juga sebenarnya nggak ada baunya sebelum dipotong-potong. Atau mungkin bawang goreng itu kan nggak bisa rasa seperti bawang goreng sebelum dia digoreng. Jadi nggak selamanya processing itu jahat terhadap flavor atau mengurangi flavor tertentu. Tetapi flavor tambahan itu memang biasanya diberikan untuk menyamarkan kehilangan flavor selama proses pengolahan pangan. Jadi kalian bisa cek yang ada pada minuman-minuman yang beredar di kemasannya. Kalau misalnya dia itu teh kemasan botol, di situ pasti masih ada perisa sintetik teh. Atau jus jeruk, dia juga pasti masih diberi perisa jeruk dan segala macam. Ide untuk menyamarkan itu tadi selama proses pengolahan karena dia berkurang jumlahnya. Selanjutnya, kalau untuk material flavor sendiri itu ada macam-macam. Ada yang ada secara alami dipakai, misalnya untuk seledri gitu kan ya, untuk jahe, kemudian untuk belimbing wuluh, itu kan kita menggunakan bahan yang sudah ada di alam tersebut dimasukkan pada saat kita memproses pengolahan pangan. Tetapi juga ada kalau misalnya bahan-bahan tersebut nggak bisa langsung dipakai, tetapi harus diturunkan dalam bentuk senyawa tertentu. Misalnya dia dalam bentuk ekstrak, dalam bentuk esen, diekstrak dulu eleoresinnya, atau kemudian dibuat jus dulu. Bisa jus, bisa konsentrat. Negara kita tuh sebenarnya kita sering sekali mengekspor buah-buahan dalam bentuk konsentrat dan jus. Nanti di luar mereka buat lagi sebagai minuman tertentu gitu, terus dikirim lagi ke Indonesia. Atau mereka jual ke negara lain dengan merek-merek mereka. Seperti nanas gitu kan, kalau di negara-negara subtropis itu kan nggak terlalu banyak kan deh ya. Pepaya atau apa gitu, kita tuh banyak sebenarnya produksi dalam bentuk konsentrat. Kemudian yang lebih alami lagi itu adalah kita bisa mengambil hanya dalam bentuk isolat flavornya. Misalnya hanya dibentuk senyawa alami dalam berupa eugenol dari cengkeh, atau dalam bentuk sitral, khusus sitralnya dari jeruk. Bedanya antara yang part yang B dengan yang C ini, kalau yang C ini ekstraksinya bertingkat-tingkat sampai dia lebih, purifikasinya sampai lebih pure dibandingkan dengan yang B. Atau mungkin dia disintesis melalui bahan kimia. Misalnya kalian tahu vanila, nggak semua vanila itu didapatkan dari tanaman vanila, sebenarnya bisa jadi dia sebenarnya itu dibuat dari lignin kayu yang dibentuk sedemikian hingga membentuk rasa seperti vanila. Lalu tipe-tipe flavor itu juga ada macam-macam. Ada perasa-perasa alami seperti vanila, kemudian citrus oil dan essential oil. Essential oil ini kan lagi booming kan kita kan ya sekarang. Coba kalian booming essential oil atau IO dipakai di diffuser, itu sebenarnya adalah natural flavor. Kalau dulu itu hanya dipakai untuk di komoditas pangan atau di spa-spa gitu ya. Tapi sekarang semua orang bisa menikmatinya sendiri di rumah masing-masing. Kemudian ada juga senyawa buah. Senyawa buah seperti rasa pisang, rasa apel, rasa beri, dan segala macam. Kemudian ada senyawa flavor yang berupa sitrat, tartarat, dalam bentuk senyawa aromatik yang lain. Biasanya senyawa flavor buah itu ditambah dengan flavor sintetis
untuk memperbaiki atau lebih tajam supaya lebih disukai oleh konsumen. Jadi jus jeruk itu biasanya nggak semuanya adalah flavor sintetis jeruk, tetap ada jus jeruknya yang asli, tapi juga tetap ditambahi oleh sintetis jeruk. Demikian juga dengan teh kemasan botol-botol tuh, kalau kalian lihat dia memang tetap dia itu membuat teh dari teh beneran, tapi juga ditambahi dengan perisai teh. Kenapa? Supaya lebih stabil selama penyimpanan sampai ke tangan kalian sejak produksi sampai di tangan konsumen, dan juga dia lebih tahan terhadap suhu yang tinggi. Kalau senyawa sintetis flavor, kalau membuat senyawa sintetis flavor, kita tuh nggak bisa pakai hanya satu jenis senyawa, Dek. Kalau membuat senyawa tiruan itu membutuhkan penelitian bertahun-tahun. Jadi yang diteliti itu apelnya diekstrak tuh sebenarnya dipisah-pisahkan, dia itu ada senyawa apa, kemudian manusia itu akan mencoba membuat tiruan senyawa bau flavor tersebut. Misalnya ini ada senyawa flavor, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 senyawa flavor hanya untuk membuat satu senyawa apple flavor. Ini bisa ditambahkan di berbagai macam perisai bahan makanan. Yang lebih keren itu adalah strawberry. Strawberry itu minimal tuh membutuhkan 40 jenis flavor. Tapi secara umum strawberry itu butuh puluhan jenis flavor. Coba kalian Google sendiri, nanti dicari senyawa sintetik dari strawberry itu adalah membutuhkan jenis-jenis flavor apa aja sih. Nanti coba kalian cek dan kalian lihat, kalian akan tahu bahwa alam itu sangat kaya. Kalau kita mau membuat sesuatu yang mirip dengan alam itu tidak mudah. Selanjutnya kita masuk ke arah emulsifier. Emulsifier ini juga nggak kalah penting, dia banyak sekali digunakan di bahan pangan. Kenapa? Karena apa-apa yang ada di bahan pangan itu kita biasanya tuh mendikotomikannya dalam dua bentuk, yaitu suka air atau takut air. Yang takut air ini biasanya itu adalah suka minyak atau larut minyak. Jadi kalau misalnya orang bilang, aku dan temanku itu nggak bisa rukun karena kami seperti air dan minyak, jadi nggak bisa bersatu. Iku gak sore, masih ada yang bisa menyatukan antara air dan minyak tersebut. Karena bahan pangan itu banyak sekali bahan pangan itu yang nggak pure hanya dari bahan-bahan yang larut air dan nggak pure dari bahan-bahan yang larut minyak. Misalnya aja coklat itu kan sebenarnya kan lemak ya, tapi kan coklat tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak enak kalau misalnya nggak ditambahi sama gula misalnya, atau membutuhkan tepung-tepung supaya dia jadi banyak. Makanya dia sudah ada campurannya. Kemudian es krim kalau kalian buat es krim hanya dari fase-fase yang dari air itu kan nggak enak. Jadi es krimnya itu nggak bisa lembut. Kita membutuhkan taste berupa lemak supaya es krim itu akan jadi lebih enak. Kemudian apa yang bisa menyatukan antara air dan minyak itu sebenarnya adalah emulsifier. Emulsifier itu ada dua macam, ada emulsi water in oil atau W/O, sama ada emulsi oil in water. Emulsi water in oil ini berarti fase utamanya itu adalah minyak, tapi kita mendispersikan fase berupa air yang ada di dalamnya. Misalnya ini contohnya itu coklat. Di sini kan lemak coklat, misalnya yang di dalam sini kita butuh misalnya gula di dalam lemak coklat tersebut. Dan bahan-bahan lain apa aja yang bisa kalian lihat di kemasan coklat itu sebenarnya terbuat dari apa sih kita bisa buat. Yang jelas coklat itu adalah contoh dari emulsi water in oil. Kemudian selanjutnya ada emulsi oil in water. Oil in water ini fase utamanya berupa air, tetapi kita butuh untuk mendispersikan minyak di dalamnya. Kalau ini contohnya es krim. Kita biasanya menambahkan susu yang banyak lemaknya di dalam es krim, kemudian fase di luarnya ini adalah berupa air. Emulsi itu ada dua, bisa air di minyak atau minyak di dalam air. Siapa yang menggabungkan mereka? Ini adalah molekul yang bernama emulsifier. Emulsifier ini adalah molekul-molekul yang punya dua sisi. Yang satu adalah fase biasanya kepala, dia suka bisa larut di air, tapi ada bagian lainnya dia itu bisa larut di minyak. Dan emulsi ini biasanya membentuk
bulat-bulat seperti ini, Dek. Membentuk bulat-bulat yang terdispersi secara merata di dalam suatu larutan. Ini misalnya kalau misalnya ada air, ada minyak, kemudian ditambahkan sabun misalnya, kemudian dia diaduk-aduk, maka minyak dan air ini akan menjadi satu dalam bentuk seperti ini. Minyaknya akan terdispersi secara merata di dalam air, enggak hanya terpisah ada di bagian permukaannya seperti ini. Dan emulsifier ini diketahui sebagai surface active substance atau surfaktan. Contohnya itu ada yang bisa digunakan sebagai emulsifier, lecitin, madu, itu juga bisa digunakan sebagai emulsifier. Tapi yang paling terkenal dan paling banyak digunakan itu adalah lecitin. Lecitin ini yang paling banyak digunakan itu ada macam-macam, bisa dia berasal dari lemak lemak hewan atau lemak tumbuhan. Pada saat di dalam tumbuhan, lecitin ini campur di satu bagian yang berwarna kuning bareng-bareng sama fosfat, kolin, lemak, gliserol, glukosida dan segala macam. Lecitin ini punya nama lain namanya fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin itu dia punya sisi yang larut di air, namanya si fosfatidilnya, kemudian ada kolinnya yang dia tuh larut di lemak. Kolin itu sendiri adalah suatu asam lemak yang penting di dalam pertumbuhan sel syaraf manusia. Fosfatidilkolin atau lecitin ini paling banyak terdapat di kuning telur untuk lemak hewani. Kemudian juga ada di kedelai untuk lemak nabatinya. Dan kalau lecitin yang paling banyak di dunia ini sebenarnya itu adalah lecitin babi. Jadi kalau kita mau membuat segala sesuatu, kita harus ngecek dulu dia tuh sebenarnya pakai lecitin apa. Jadi kalau kalian misalnya membeli makanan di luar negeri, kalau bisa tuh dicek lecitinnya, dicari lecitin kedelai. Kalau hampir semua makanan di Indonesia, lecitin yang digunakan adalah lecitin yang berasal dari kedelai. Sekarang sudah 32 menit, istirahat dulu, silahkan disimak kembali yang tidak mengerti, atau kalau ada break, ada yang mengantuk, ya ditinggal sebentar. Nanti akan saya sambung di episode selanjutnya, atau di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa sebentar lagi.